Suatu hari datanglah seorang calon karyawan yang baru ingin melamar pekerjaan di perusahaan yang ternyata milik kerabatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak lagi sibuk nggak? Enggak, ngapain kamu sih? Oke. Gini Mbak, gua kemarin tuh dapat informasi nih. Katanya perusahaan Mbak lagi butuh karyawan ya? Iya benar, memang. Oke. Gue bisa kerja di tempat Mbak kan? Buat nempatin posisi tersebut. Oh, masuk situ. Bisa Iya. sih, bisa gue bantu. Tapi ini masalahnya nih, gue nggak punya kualifikasi yang bagus loh masalah proyek tersebut. Gimana? Tuh tenang aja. Sebenarnya kalau mau nempatin posisi itu bisa gue bantu, cuman tadi ada satu kandidat ini yang udah memenuhi syarat sebenarnya udah dipilih secara langsung sebelum lu masuk. Sebenarnya lu agak telat sih, cuman gue bakal usahain lu yang akan nempatin posisi tersebut. Oke, iya. Kita ada pertemuan lagi untuk memenuhi syarat itu, memilih anggota itu sekitar tanggal 2 kayaknya. Tanggal 2 Januari lu datang, lu jangan lupa datang, bawa semua perlengkapan yang udah gue kasih dia, nanti gue kabarin aja Bang. Oke, iya. Thank you Mbak. Oke, baik, di sini kita sudah ngumpul lagi ya. Kemarin sudah memenuhi tahapan seleksi untuk posisi karyawan rekrutmen yang akan memimpin proyek besar kita ini. Nah, di sini untuk yang nggak kepilih, aku mohon minta maaf banget. Nah, aku di sini sebagai manajer, aku memilih Mas Nugi untuk mengisi posisi pemimpin karyawan ini. Mana ini Pak Manajer? Saya sudah susah payah untuk masuk perusahaan ini. Saya telah membuat CV saya semenarik mungkin, tapi kenapa saya tidak bisa menjadi seorang pemimpin proyek ini? Kenapa orang yang jauh lebih tidak berkompeten daripada saya malah menjadi pemimpin proyek ini? Bagaimana bisa ada peraturan seperti ini perusahaan ini? Ya itu mah terserah pemimpin lah, mau ngambil keputusan apa. Itu kan hak-hak dia. Oke, aku mengerti. Emang kalau untuk Mas Faris memang banyak nih potensi yang besar nih. Cuman aku lebih melihat potensi yang lebih besar lagi ke Mas Nugi ini. Gitu. Makanya aku berkecil hati kalau buat gak nerima kamu sebenarnya, Faris. Maaf Mbak sebelum. Tapi saya ini sebagai karyawan udah lama kerja di perusahaan ini, dan saya tahu betul bagaimana proses rekrutmen yang harusnya terjadi, yang dimana dengan berdasarkan hak keluargaan ini sama-sama tidak profesional Mas. Saya setuju dengan yang dibilang sama Mbak Nata tadi, karena perusahaan ini dibangun oleh kerja keras kami juga. Tapi kalau pengambilan keputusan tadi berdasarkan nepotisme, itu akan merusak semangat kami sebagai karyawan. Kalian semua mengajukan semua pernyataan yang baik, tapi aku yakin dengan keputusan aku sebagai manajer di sini, aku tetap memilih pada keputusan aku sendiri. Nah kan benar kan kata saya, perusahaan sini memang ada janggalannya dalam proses rekrutmen. Karyawan lama saya telah protes. Baik, duduk dulu. Mas Farisnya duduk dulu. Setelah mempertimbangkan beberapa usulan dari kalian tadi, sepertinya keputusan aku bakal aku pikirin lagi ya. Gimana baiknya untuk proyek ini, karena proyek ini tuh besar. Oke, untuk sekarang kita tutup dulu ya meetingnya ini. Nanti akan aku kabarin lagi gimana baiknya. Untuk sekarang aku tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari kemudian, di mana keputusan sudah disimpulkan. Oke, baik. Setelah mempertimbangannya kemarin, akhirnya kita ketemu lagi nih ya. Dari kemarin sudah banyak nih musyawarah tentang bagi siapa sih yang akan memenuhi posisi ini. Nah, kemarin dari musyawarah kemarin, aku udah memutusin nih banyak pertimbangan yang udah aku lalui, yang udah aku survei lagi. Di sini aku memilih untuk yang bakal menempati kandidat ini itu bakal Mas Faris. Dilihat dari segi pengalaman, dari segi banyaknya skill yang sudah dia dapat, itu lebih cocok emang untuk Mas Faris. Nah, tapi bukan berarti aku nggak menerima si Mas Nugi. Aku tetap menerima Mas Nugi, tapi dengan catatan di bawah pimpinannya Mas Faris. Jadi Mas Nuginya bisa belajar dari Mas Faris itu sendiri untuk bagaimana kedepannya, biar kita sama-sama sukses nih mewujudkan suatu proyek ini, karena ini suatu proyek yang besar. Itu jadi keputusan aku seperti itu, udah aku pertimbangin, udah matang nih. Gimana menurut kalian? Karena ini
terima atau enggak kira-kira. Oke, terima kasih Bu Manager atas segala kepercayaannya. Saya harap kedepannya saya bisa mengemban tanggung jawab yang berat ini. Dan untuk Mas Nudi, saya mohon maaf atas segala kesalahpahamannya. Untuk kedepannya kami harap kita semua bisa bekerja sama dengan jauh lebih baik lagi. Oke, selamat bekerja sama. Pada akhirnya, perusahaan mengambil keputusan untuk memilih calon karyawan yang memiliki potensi dan tidak jadi melakukan nepotisme. Berdasarkan keputusan yang manajer lakukan, beliau memutuskan untuk tidak melakukan kesalahan dan mendengarkan masukan dari karyawan.